Hello Technolovers, apa kalian tahu kalau kasus Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara hingga 16,81 triliun rupiah? Skandal ini tidak hanya menyeret para eksekutif perusahaan asuransi tersebut, tetapi juga pejabat pemerintahan, termasuk Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenko, Issa Rahmatarwata. Penetapan Issa sebagai tersangka semakin menguatkan dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan dan kebijakan yang memungkinkan terjadinya korupsi besar di tubuh Jiwasraya. Video kali ini kita akan membahas secara mendalam kronologi kasus, modus operandi, keterlibatan pejabat, serta dampaknya terhadap ekonomi dan regulasi keuangan Indonesia. Stay tune ya! Kronologi kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya bermula dari kegagalan perusahaan dalam membayar klaim polis produk JS Saving Plan pada tahun 2018. Produk ini merupakan bentuk investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, dengan imbal hasil antara 9 hingga 13% per tahun. Namun, Jiwasraya justru menginvestasikan dana dari produk ini ke saham dan reksadana berkualitas rendah tanpa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya indikasi fraud dan mismanagement dalam pengelolaan investasi Jiwasraya. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kerugian negara akibat praktek ini mencapai 16,81 triliun rupiah. Kejaksaan Agung atau Kejagung kemudian mulai melakukan penyelidikan dan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Direksi Jiwasraya serta beberapa pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Apa saja kira-kira modus operandi korupsi di Jiwasraya? Pertama, soal pemasaran produk dengan janji imbal hasil tinggi, di mana Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi di atas rata-rata produk investasi lain yang ada di pasar. Kedua, soal investasi pada instrumen beresiko tinggi. Dana dari nasabah kemudian diinvestasikan pada saham dan reksadana berkualitas rendah yang dikelola oleh manajer investasi tertentu. Lalu ada manipulasi laporan keuangan. Direksi Jiwasraya melakukan window dressing atau manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian investasi. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak eksternal. Beberapa perusahaan manajer investasi diduga bekerja sama dengan Jiwasraya dalam mengelola dana yang mengarah pada praktek korupsi. Dan terakhir, soal pengalihan aset secara ilegal. Beberapa pejabat Jiwasraya terindikasi mengalihkan aset perusahaan ke rekening pribadi atau perusahaan afiliasi untuk menghindari deteksi auditor. Lalu apa dan bagaimana keterlibatan Dirjen Anggaran Kemenko dalam hal ini? Issa Rahmatarwata adalah birokrat Indonesia yang lahir di Jombang pada 30 Desember 1966. Beliau meraih gelar sarjana matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Master of Mathematics dengan spesialisasi aktuaria dari University of Waterloo, Kanada pada tahun 1994. Karirnya di Kementerian Keuangan dimulai pada tahun 1991 sebagai pegawai di Direktorat Dana Pensiun, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Pada tahun 2006 hingga 2012, ia menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Kemudian pada tahun 2013, ia diangkat sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal. Pada tahun 2017, Issa dipercaya menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan sejak tahun 2021, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Nah, dari rangkaian karir yang mentereng tersebut, tentu saja Issa mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit. Issa Rahmatarwata tercatat memiliki harta kekayaan mencapai total 38,97 miliar rupiah. Sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN untuk periode 2023 yang dilaporkan Issa ke KPK pada 29 Februari 2024 silam. Rincian kekayaannya adalah sebagai berikut. Tanah dan bangunan senilai 8,83 miliar rupiah, terdiri dari 6 aset yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Tasikmalaya. Surat berharga bernilai 19,52 miliar rupiah. Kas dan setara kas sebesar 5,79 miliar rupiah,
Alat transportasi total 1,5 miliar rupiah terdiri dari 3 mobil Toyota Camry tahun 2011, 100 juta rupiah, Mazda CX-9 tahun 2021, 650 juta rupiah, dan Hyundai Ioniq 5 EV tahun 2023, 750 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 504,6 juta rupiah, harta lainnya sebesar 3,12 miliar rupiah, utang 302,92 juta rupiah. Jadi, setelah dikurangi utang, total kekayaan bersih Isa Rahma Tarwata mencapai 38,97 miliar rupiah. Namun, di balik kekayaan yang melimpah tersebut, ada kabar mengejutkan, di mana pada Februari 2025, Isa Rahma Tarwata ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Setelah penetapan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai pelaksana harian atau PLH Direktur Jenderal Anggaran untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Isa. Dampak kasus Jiwasraya. Kerugian bagi nasabah. Ribuan nasabah yang telah menginvestasikan dana mereka di Jiwasraya kehilangan uang mereka. Banyak di antara mereka adalah pensiunan yang berharap mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Kerugian negara. Kerugian 16,81 triliun rupiah yang dialami Jiwasraya menjadi beban bagi negara dan harus ditutupi melalui bailout dari pemerintah. Reformasi regulasi asuransi. Kasus ini mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi di sektor asuransi dan investasi guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penegakan hukum terhadap pejabat negara. Penetapan tersangka terhadap pejabat negara menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak segan menindak siapapun yang terlibat dalam praktek korupsi, termasuk dari kalangan birokrat tinggi. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak kasus Jiwasraya tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sektor asuransi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil beberapa langkah penting. Pembentukan holding asuransi. Pemerintah membentuk Indonesia Financial Group atau IFG untuk memperkuat industri asuransi nasional. Restrukturisasi polis. Nasabah Jiwasraya ditawari skema restrukturisasi polis guna mengurangi kerugian yang mereka alami. Penegakan hukum yang ketat. Kejagung terus mengusut keterlibatan berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Peningkatan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat aturan terkait investasi di sektor asuransi agar kasus serupa tidak terulang kembali. Audit dan pengawasan ketat. Pemerintah dan BPK meningkatkan pengawasan terhadap asuransi negara dengan audit berkala untuk mencegah mismanagement. Kasus Jiwasraya dalam perspektif internasional. Skandal keuangan seperti Jiwasraya bukan hanya terjadi di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi di berbagai negara. Seperti skandal Enron di Amerika Serikat dan kasus Wirecard di Jerman. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi yang lemah dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan investasi dapat menyebabkan krisis keuangan yang besar. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus internasional adalah pentingnya peran regulator dalam memastikan pengawasan ketat terhadap perusahaan keuangan. Pemerintah Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang telah berhasil memperbaiki sistem pengawasan keuangan mereka setelah mengalami skandal besar. Rekomendasi untuk reformasi keuangan di Indonesia. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Setiap perusahaan asuransi harus menerapkan sistem laporan keuangan yang lebih transparan dengan audit independen secara berkala. Penguatan sanksi bagi pelaku korupsi keuangan. Hukuman yang lebih berat termasuk denda besar dan pencabutan hak jabatan harus diterapkan bagi pelaku kejahatan keuangan. Pendidikan dan kesadaran keuangan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait investasi yang aman agar tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tinggi yang tidak realistis. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif agar nasabah dapat melaporkan penyimpangan sejak dini. Kasus Jiwasraya merupakan cerminan buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan regulasi di sektor asuransi Indonesia. Dengan ditetapkannya Dirjen Anggaran Kemenkeu sebagai tersangka,
Kasus ini semakin menegaskan bahwa korupsi dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat negara yang seharusnya bertugas mengawasi dan memastikan stabilitas keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi di sektor keuangan diperketat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Langkah-langkah reformasi yang telah diterapkan perlu terus dievaluasi agar sektor asuransi di Indonesia bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Kejaksaan Agung dan OJK diharapkan dapat lebih tegas dalam mengawasi dan menindak setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Jadi, gimana menurut kalian di Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.